Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Fitriani, NIM 104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap Corporate Social Responsibility. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam 3 domain. Yang pertama yaitu pelaku-pelaku organisasi. Dan pelaku-pelaku organisasi ini meliputi pertama yaitu hubungan perusahaan dengan pekerja. Dalam wilayah non-Islam, standar etis seringkali ditentukan oleh perilaku manajer. Standar ini meliputi perekrutan dan pemecatan, upah, pelecehan seksual, dan hal-hal lain yang relevan dengan kondisi kerja seseorang. Yang pertama yaitu keputusan perekrutan, promosi, dan lain-lain bagi pekerja. Islam mendorong kita untuk melakukan setiap muslim secara adil. Sebagai contoh, dalam perekrutan, promosi, dan keputusan-keputusan lain, di mana seorang manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain. Kejujuran dan keadilan adalah sebuah keharusan. Yang kedua yaitu upah yang adil. Dalam organisasi Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil, baik bagi pekerja maupun juga majikan. Yang ketiga yaitu penghargaan terhadap keyakinan pekerja. Prinsip umum tauhid atau keesaan berlaku untuk semua aspek hubungan antara perusahaan dan pekerjanya. Pengusaha muslim tidak boleh memperlakukan pekerjaannya seolah-olah Islam tidak berlaku selama waktu kerja. Sebagai contohnya yaitu pekerja muslim harus diberi waktu untuk mengerjakan sholat, tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan moral Islam. Yang keempat yaitu akuntabilitas. Meskipun majikan atau pekerja dapat secara sengaja saling menipu satu sama lain, namun mereka berdua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Allah. Sebagai contoh, Rasulullah tidak pernah menahan upah siapapun. Yang kelima yaitu hak pribadi. Jika seseorang pekerja memiliki masalah fisik yang membuatnya tidak dapat mengerjakan tugas tertentu, atau jika seseorang pekerja telah berbuat kesalahan di masa lalu, sang majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut. Hal ini akan melanggar hak pribadi sang pekerja. Yang terakhir yaitu kebijakan prinsip kebajikan atau ihsan. Apabila sebuah usaha mungkin berjalan kurang memuaskan dan para pekerjanya mungkin akan menanggung pengurangan upah sementara untuk waktu kerja yang sama. Aspek lain prinsip kebajikan adalah tidak melakukan tekanan yang tidak semestinya terhadap para pekerja untuk bekerja secara membabi buta. Selanjutnya yaitu hubungan pekerja dengan perusahaan. Seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis lain terjadi jika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan lain dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Bagi para pekerja muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang jelas di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Selanjutnya yaitu hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain, yaitu terdiri dari distributor. Berkaitan dengan distributor, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada pembeli dan atau konsumen. Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Kemudian yang ketiga ada pesaing. Meskipun negara-negara barat menyatakan diri sebagai kawasan berdasarkan prinsip persaingan pasar, publikasi bisnis utama akan memperlihatkan bahwa sebuah bisnis akan berusaha memenangkan dirinya dan mengeliminasi para pesaingnya. Yang keempat yaitu orang yang berhutang. Secara umum, Islam mendorong sikap bijaksana. Jika seseorang yang berhutang sedang dalam kesulitan keuangan, dengan memberikan masa tangguh kepada orang yang mempunyai hutang tersebut,
Apabila seorang muslim punya hutang demi usahanya, maka dia harus membayarnya. Dalam Islam, pembayaran hutang memiliki kedudukan yang sangat penting hingga dosa-dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali hutang-hutangnya yang belum terbayar. Yang kelima yaitu masyarakat umum. Seorang pengusaha memiliki kewajiban khusus jika ia menyediakan barang kebutuhan penting bagi masyarakat dalam menetapkan harganya dengan harga yang wajar, seperti pupuk bagi petani dan obat-obatan untuk petani. Jadi dilarang untuk melakukan pengontrolan harga. Yang terakhir yaitu ada fakir miskin. Pengusaha akan selalu didekati oleh kaum fakir miskin untuk meminta sedekah. Janganlah memberikan sesuatu yang akan membuat fakir miskin itu akan tambah menderita, seperti memberi makanan basi pada fakir miskin tersebut. Para pengusaha muslim harus memberikan kepada kaum muslim yang baik dan diperoleh dengan cara yang halal. Selanjutnya yaitu ada lingkungan alam. Kaum muslimin selalu didorong untuk menghargai alam. Islam menekankan peran manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peranannya sebagai khalifah, seorang pengusaha muslim diharapkan memelihara lingkungan alamnya. Sejumlah contoh semakin memperjelas betapa pentingnya hubungan Islam dengan lingkungan alam, yaitu seperti perlakuan terhadap binatang, polusi lingkungan dan hak kepemilikan, dan polusi lingkungan terhadap sumber-sumber alam. Yang terakhir yaitu ada kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu sebagai bagian masyarakat, pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah. Pahala memelihara kaum lemah ditekankan dalam hadis di bawah ini. Rasulullah SAW berkata, orang yang merawat dan berbuat sesuatu untuk para janda dan orang-orang yang lemah adalah laksana seorang ksatria yang berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau laksana yang berpuasa sepanjang siang dan beribadah sepanjang malam. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.